Hormon berasal dari bahasa Yunani horman, berarti to excite. Hormon itu jumlahnya amat sangat sedikit tapi amat sangat powerful, dan kalau kita sampai kekurangan salah, kelebihan salah juga. Jadi seperti itu, harus benar-benar seimbang banget. Hormon merupakan bagian dari sistem koordinasi. Jadi koordinasi juga dia ya. Komunikasi juga antar sel, regulasi tubuh. Jadi hampir semua sistem dalam badan kita dipengaruhi oleh hormon. Kalau hormon yang ada apa-apa aja sedikit, repot sekali. Moga-moga kita enggak, karena apa? Kita punya jalan keluarnya, yaitu latihan-latihan kita nanti ya. Oke, yang berikutnya. Nah, hormon itu circadian rhythm, jadi ada yang pagi, ada yang malam. Jadi sekarang ini kenapa hormon orang-orang itu, semua penyakit-penyakit orang sekarang ini berhubungan dengan hormon? Karena kita punya lampu katanya. Lampu kita nyala 24 jam. Terus kita kerja juga bisa hampir 24 jam, sampai tengah malam masih kerja. Terus laptop, lampunya itu membuat seakan-akan dia memberikan sinyal, seakan-akan masih pagi terus. Jadi kitanya nyala terus, hormon malam tidak keluar. Padahal hormon malam itu sangat dibutuhkan untuk kita istirahat. Akhirnya jadi nggak bisa istirahat. Banyak orang insomnia, nggak bisa tidur. Karena apa? Main laptop sampai malam, ngeliatin layar sampai malam. Jadi seperti itu. Padahal hormon yang malam hari itu beda banget, hormon yang pagi hari beda banget. Nah ini hormon-hormon ini akhirnya kacau balau, nggak jelas. Karena kitanya juga seenaknya aja kerja sampai tengah malam. Tengah malam juga masih pada nyala tuh lampu. Kalau kita lewat di Sudirman Tamrin aja, gedung-gedung tuh masih pada nyala, itu yang ada yang kerja loh. Mereka masih kerja. Jadi kerja itu kayak nggak ada batas ya. Kemarin kan ada waktu kita beberapa kali di sini, ada temen dia bilang kerjanya jam berapa? Saya biasanya kerja sampai jam 3 pagi. Jadi lampunya itu sangat berbahaya, membuat kita nyala terus, jadinya otaknya nyala terus ya, nggak bisa hormonnya jadi nggak bisa memproduksi. Oke? Nah, ketidakseimbangan hormon terjadi ketika hormon diproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam darah, sehingga mempengaruhi kesehatan. Jadi bisa kelebihan, bisa kekurangan. Yang paling penting itu balancing. Harus dibalance supaya selalu seimbang. Meditasi adalah jalan yang paling mudah dan murah untuk membalance hormon. Penting sekali. Oke? Nah, gangguan hormon menyebabkan gangguan fisik, mental, emosional, berat badan, nafsu makan, dan mood yang tidak menentu. Jadi kayak tadi udah ngomong mengenai testosteron ya. Testosteron itu bukan hanya ngurusin seks, ternyata ngurusin semangat hidup. Jadi kalau testosteronnya kurang, semangat hidupnya langsung anjlok. Makanya dia disebut rajanya hormon atau apa gitu. Jadi dia langsung ambles, gak semangat hidupnya, ogah-ogahan, segalanya menurun lah ya. Karena itu gangguannya. Jadi nah, gangguan hormon itu mulainya kapan? Dari muda loh. Kalau yang untuk pertumbuhan bahkan umur 25 itu udah pada turun hormon-hormon itu. Growth hormon. Udah gak numbuh lagi. Nah yang lain ada yang 40, ada yang 50. Tapi kalau umur 50 sih kayaknya udah turun semuanya. Makanya kita meditasi penting sekali. Ya. Nah, teori endokrin hormon. Ini dari dokter nih ya. Proses penuaan berhubungan dengan penurunan produksi hormon. Begitu hormonnya turun ya tua kitanya, wajar. Pasti tua. Fungsi hormon adalah mengatur berbagai fungsi-fungsi sel, jaringan tubuh, energi tubuh, reproduksi, tumbuh kembang, keseimbangan internal tubuh, respon tubuh terhadap stres dan trauma. Manusia memiliki ratusan hormon, tuh katanya ratusan, serem amat. Semuanya berada di bawah komando kelenjar pituitary. Hanya beberapa hormon penting berperan pada proses penuaan, antara lain HGH, Human Growth Hormone, dan melatonin. Melatonin itu yang malam. Kalau kita tidur, melatonin, hormon tidur ya. HGH itu hormon tumbuh. Oke.
Jadi yang paling bahaya itu human growth hormonnya berhenti, ya udah langsung kita menua dengan drastis. Melatonin kalau tidak berproduksi atau tidak cukup, katanya melatonin ini umur 50-60 dia mulai berhenti juga. Dia nggak berproduksi. Karena dia nggak berproduksi, kita jadi nggak bisa tidur. Pasti banyak sekali yang susah tidur. Ya, sekarang itu penyakit susah tidur itu udah merajalela di mana-mana. Karena kekurangan melatonin. Oke? Nah, tiroid ya. Fungsinya untuk mengatur kecepatan metabolisme dan mengontrol berat badan, dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Terus yang kedua insulin. Ini yang banyak sehari-hari kita hadapi ya. Untuk mengatur kadar gula dalam darah dihasilkan di pankreas. Nah, insulin resisten, semua kena penyakit. Kalau yang mereka makan tuh bangsa yang manis-manis bener. Jadi makan yang manis terus berdoa, ya udah. Jadi si pankreas ini katanya sampai kecapean karena memproduksi insulin terus-menerus. Gak berhenti-berhenti makan gula aja gak kelar-kelar. Ya udah deh, akhirnya semua orang kena diabetes. Dan diabetes itu nanti kapan-kapan saya ceritain ya. Diabetes itu mengajak 11 penyakit lain. Jadi 11 penyakit lain dari mulai sakit gula, darah tinggi, segala macam. Dia ngajak sebatalion kena semua. Mate nggak coba kalau kena sakit. Cukup dengan sakit gula. Dan gula itu benar-benar bikin nagih. Jadi kita tuh kalau udah doyan gula kagak bisa berhenti makannya. Jadi makanya kalau mau berhenti ya berhenti aja 4 hari. Di sini 3 hari. 7 hari. Tapi biasanya tuh cravingnya tuh 4 hari aja. Sesudah 4 hari biasanya bebas. 4 hari paling berat, udah jalanin aja 4 hari ini. Nanti sesudah itu bebas. Oke, yang berikutnya. Nah, melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal. Fungsi utamanya sebagai pengatur jam kerja tubuh, termasuk antioksidan, kuat, mengatur tidur, dan dapat juga memperbaiki jet lag. Jadi orang-orang yang jet lag pada minum melatonin juga supaya bisa tidur. Badannya soalnya lagi bingung. Ini tuh siang atau malam, terutama kalau ke negara yang perbedaannya 12 jam kayak Amerika ya, pasti bingung ini tuh siang apa malam, harusnya siang dianya di sana malam, jadi nggak bisa tidur, makanya minum melatonin. Nah, progesteron dominan pada waktu hamil, pengatur siklus haid, dihasilkan di ovarium. Ini juga sama, begitu progesteronnya berhenti ya kita menopause, menua lah kita segala-galanya ya. Nah, melatonin ini antioksidan yang sangat kuat. Jadi biasanya dokter anjurin banget minum melatonin. Tapi kalau kita tidak mau obat ya nggak usah. Meditasi, betul. Tapi kadang-kadang ada yang begitu kerasnya meditasinya nggak mempan, Pak. Bisa aja. Karena kan nggak bisa tidur itu penyebabnya bukan cuma satu. Kalau kolesterol kita tinggi, kita juga nggak bisa tidur karena darah kental. Gula darah tinggi juga susah tidur loh, karena darahnya kental. Terus asam urat tinggi sama, jadi banyak penyebabnya. Makanya penyebab-penyebab ini harus diberesin dulu, baru meditasi atau sambil meditasi. Oke? Nah ini dia human growth hormone. Growth hormone diperlukan untuk tumbuh kembang anak dan remaja. Pada orang dewasa, growth hormone diperlukan untuk perbaikan sel-sel jaringan yang rusak. Jadi kalau tua itu sebenarnya kita butuh growth hormone dalam jumlah yang sedikit tentunya ya. Karena apa? Kita kan banyak sel rusak masalahnya. Sel-sel rusak ini harus diperbaiki pakai growth hormone. Kalau 30-40 udah berkurang banget. Katanya sebelumnya juga dong. Jadi umur 25 itu udah mulai menurun. Nah, bagaimana mendorong supaya growth hormone itu tumbuh? Puasa, teman-teman. Puasa itu mendorong growth hormone untuk berproduksi. Jadi penting sekali. Saya membuktikannya dengan tes ini laboratorium. Growth hormone saya naik terus. Karena puasa intermittent fasting. Jadi puasa itu sangat besar manfaatnya untuk menaikkan growth hormone. Jadi teman-teman, hormon itu sedikit tapi penting banget dan sangat powerful.
Kalau kita sampai kekurangan ribet, kita bisa sakit macam-macam termasuk jerawatan. Yang jerawatan juga itu sama growth hormone. Kulit berkerut, terus gampang sakit, gampang capek, gampang ngamuk, tukang ngamuk ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Itu juga hormon. Seperti itu. Makanya ngebalance hormon itu penting banget. Ngebalance paling gampang gimana? Nomor 1 meditasi. Nomor 2 puasa. Nomor 3 pola makan yang baik. Pola makan yang sehat tentu ya. Yang nomor 4 tidur pulas itu penting. Olahraga teratur. Udah kita bahas semuanya ya. Terus ada satu lagi, minum minyak baik, minyak lemak baik. Virgin coconut oil itu minyak lemak baik. Kemudian olive oil. Kemudian yang berikutnya lagi avocado oil. Di Indonesia jarang, tapi di luar negeri banyak. Avocado oil, hijau warnanya cakep sekali. Harus virgin coconut oil, kemudian cold press. Itu 2 syaratnya.